Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Asa Firdaus dengan NIM 24020137. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas keperawatan dasar dengan judul materi yaitu adalah kebutuhan cairan dan elektrolit. Baiklah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Dan elektrolit. Pengertian kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan merujuk pada jumlah air yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi vital seperti menjaga suhu tubuh, membantu proses pencernaan, transportasi nutrisi, dan pembuangan limbah. Kebutuhan cairan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi lingkungan. Sedangkan pengertian kebutuhan elektrolit adalah jumlah mineral yang terlarut yang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi saraf, dan memastikan kontraksi otot yang tepat. Elektrolit utama dalam tubuh termasuk sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat. Keseimbangan elektrolit penting untuk menjaga fungsi biologis yang optimal. Cairan elektrolit sangat penting bagi tubuh kita, keduanya berperan sebagai fungsi vital. Mari kita pelajari lanjut tentang pentingnya kebutuhan cairan dan elektrolit. Peran penting cairan dalam tubuh. Cairan berfungsi sebagai yang pertama mengangkut nutrisi atau transportasi nutrisi, yang dimana cairan ini mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Tanpa cairan, sel-sel tidak akan mendapatkan makanan dan nutrisi tidak dapat disalurkan oleh tubuh. Selanjutnya adalah berfungsi sebagai pembuangan limbah. Cairan membantu mengeluarkan racun dan limbah. Ini penting untuk menjaga kesehatan organ, yang dimana cairan membantu proses pembuangan limbah dan pengeluaran racun di dalam tubuh. Selanjutnya adalah berfungsi sebagai pengaturan suhu. Keringat membantu mendinginkan tubuh. Cairan ini berfungsi dalam termoregulasi pada tubuh. Elektrolit merupakan adalah pengatur keseimbangan tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam elektrolit di dalam tubuh. Yang pertama adalah natrium yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Peran penting untuk fungsi saraf dan otot. Selanjutnya adalah kalium. Kalium ini berfungsi untuk pengaturan jantung dan otot yang berperan dalam transmisi sinyal saraf. Selanjutnya adalah magnesium. Magnesium ini merupakan penting untuk kesehatan tulang dan metabolisme energi yang digunakan untuk membantu relaksasi otot. Apabila seseorang kekurangan cairan, maka akan mengalami dehidrasi. Berikut tanda-tanda dehidrasi. Yang pertama pada fisik. Ketika seseorang mengalami dehidrasi, maka akan muncul mulutnya yang kering, bibir pecah-pecah, kulit kering dan kurang elastis, yang mata cekung dan lingkaran hitam. Nah, selanjutnya adalah pada ciri-ciri atau tanda-tanda fisiologis. Urinnya berwarna gelap dan berbau, sangat tajam dan menyengat, sakit kepala dan pusing, kelelahan dan lemah. Selanjutnya pada perilaku, mudah dan sulit berkonsentrasi, mudah marah, nafsu makan yang berkurang, dan rasa haus yang berlebihan. Cairan dan elektrolit. Yang pertama, cairan dan elektrolit bersumber pada air putih yang merupakan sumber utama cairan yang mudah didapat dan tanpa kalori. Minimal meminum 8 gelas sehari. Selanjutnya adalah buah dan sayur. Di dalam buah dan sayur terkandung air dan elektrolit alami, yang contohnya pada semangka, timun, dan tomat. Selanjutnya adalah minuman elektrolit. Minuman elektrolit ini adalah cocok untuk olahraga intensif, yang dimana minuman ini mengandung elektrolit seimbang, dan hindari penggunaan minuman elektrolit yang terlalu manis. Dan selanjutnya, cairan elektrolit terkandung juga di dalam suplemen. Suplemen bisa dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter, yang penting untuk kondisi medis tertentu. Cairan harian. Kebutuhan cairan harian dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Yang pertama daripada pria dewasa yang membutuhkan kebutuhan cairan 3,7 liter per hari. Wanita dewasa 2,7 liter per hari, sedangkan anak-anak membutuhkan 1,5 sampai dengan 2, liter per hari. Pada lansia membutuhkan 2 sampai 3 liter per hari, dan pada ibu hamil adalah 3 sampai 4 liter per hari. Mempengaruhi kebutuhan cairan. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Olahraga meningkatkan kebutuhan cairan. Minum sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Yang selanjutnya adalah iklim. Pada iklim terdapat cuaca panas
meningkatkan pengeluaran keringat. Perhatikan asupan cairan saat musim kemarau, sehingga di mana kebutuhan cairan pada saat musim kemarau meningkat dan lebih banyak dibutuhkan daripada musim lainnya. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan. Pada saat demam atau diare meningkatkan kehilangan cairan, konsultasikan dengan dokter untuk kebutuhan khusus, di mana pada saat kondisi demam atau diare kebutuhan cairan yang diperlukan oleh tubuh meningkat sehingga harus terpenuhi. Keseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan beberapa gangguan. Yang pertama seperti hiponatremia. Hiponatremia merupakan kekurangan natrium dengan gejala mual, sakit kepala, kebingungan yang disebabkan oleh minum air berlebihan. Selanjutnya adalah hiperkalemia. Hiperkalemia merupakan kelebihan kalium. Gejala yang dialami berupa lemah, jantung berdebar sangat kencang. Penyebabnya berupa gangguan ginjal, obat-obatan tertentu, atau lainnya. Selanjutnya adalah hipokalsemia. Hipokalsemia adalah merupakan kekurangan kalsium. Gejala yang dialami adalah kram otot, kesemutan. Penyebabnya berupa gangguan paratiroid, kekurangan vitamin D. Selanjutnya adalah tips menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang pertama adalah minum teratur. Jangan tunggu haus dulu sebelum minum. Minum air secara berkala sepanjang hari sampai kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh terpenuhi. Yang selanjutnya memakan makanan yang seimbang. Konsumsi buah dan sayur. Pilih makanan yang kaya akan elektrolit alami. Selanjutnya adalah pantau urin. Jika urin berwarna kuning pucat menandakan dehidrasi baik. Periksa urin secara rutin. Jangan sampai warna urin berubah menjadi pekat dengan bau yang sangat menyengat yang menandakan ketika sedang mengalami gangguan cairan. Cara menangani masalah cairan dengan menggunakan pentingnya konsultasi medis. Pada kondisi khusus dapat menyebabkan penyakit jantung atau ginjal memerlukan pengaturan cairan khusus yang diharuskan dengan berkonsultasi dengan dokter. Gejala berkelanjutan. Jika dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit berlanjut, segera cari bantuan medis dan lakukan penanganan secepatnya. Selanjutnya penyesuaian diet. Dokter dapat merekomendasikan diet khusus, ikuti saran profesional untuk keseimbangan optimal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan pada materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Thank you for watching.